Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Ibrahim. Saat ini saya mengerjakan tugas teori penegakan hukum, di mana saya membahas kasus di mana kasus tabrak lari yang menyebabkan kematian yang disebabkan oleh pelaku yang melakukan oral seks di dalam mobil sambil mengemudi. Nah, di sini saya melakukan pendekatan teori yang menurut Prof. Suryo Sukanto, penegakan hukum merupakan proses besar untuk menentukan atau menuntun norma-norma hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, dan tujuannya yaitu untuk memelihara atau mempertahankan perdamaian. Nah, teori penegakan hukum menurut Prof. Suryo Sukanto ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu satu, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, yang keempat faktor masyarakat, dan yang kelima faktor budaya. Nah, di mana analisisnya yaitu saya bacakan. Pertama, dari faktor hukumnya, di sini pemerintah dalam hal ini telah membuat undang-undang, di mana satu perundang-undangan yang mengatur sedetail mungkin mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat saat berkendara di Undang-Undang Lalu Lintas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Nah, pada kasus ini telah ditetapkan bahwasannya pelaku dijerat pasal 311 ayat 5 yang berbunyi, dalam hal perbuatan sebagaimana maksud pada ayat 4, yaitu melakukan mengemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia secara sengaja, pelaku dapat dipidana paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 24 juta. Nah, hal tersebut dikarenakan pada kronologi kejadian, jadi pelaku itu menghiraukan rambu-rambu lalu lintas serta lampu lalu lintas, di mana ia bersama teman wanitanya juga melakukan hal yang tidak senonoh, yaitu melakukan oral seks di dalam mobil, sehingga ia bisa dengan sengaja tidak berhati-hati mengendarai mobilnya dalam hal ini, serta menabrak seseorang hingga meninggal dunia. Dan faktor penegak hukumnya dari kasus ini, pada dasarnya pemerintah dalam hal ini menugaskan kepolisian serta kejaksaan itu sudah memastikan bahwa regulasi ini akan berjalan dengan semestinya. Dan dalam hal ini Satlantas Polri untuk melakukan pencegahan atau upaya preventif dan juga melakukan penindakan secara langsung dan tegas. Namun dikarenakan jumlah pengendara di Indonesia ini melebihi aparat kepolisian atau aparat gabungan dari dinas perhubungan juga masih kurang, maka kami rasa penegakan hukum dalam sektor lalu lintas ini juga belum optimal, ya, belum mampu mengatasi permasalahan hukum yang ada dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan lalu lintas. Nah, selanjutnya ada faktor sarana dan fasilitas, dan ini pada dasarnya negara sudah berupaya secara semaksimal mungkin terkait dengan pengamanan berkendara, yaitu dengan memasang rambu lalu lintas, memasang CCTV dan sebagainya, untuk mengatur untuk mengatur masyarakat agar masyarakat itu tertib dan selalu melaksanakan apa yang ada dalam perundang-undangan. Nah, yang keempat yaitu faktor masyarakat. Nah, menurut penulis di sini pada kasus ini, faktor masyarakatlah yang paling dominan atau yang paling berakibat fatal dalam kasus ini, karena terlepas dari masih kurangnya penegak hukum atau sarana dan prasarana, jadi faktor masyarakat inilah sebagai subjek hukum yang berlalu lintas atau beraktivitas di jalan itu sering mengabaikan mengabaikan peraturan. Nah, saat
saat di jalan pun si pelaku itu dalam kasus ini mengendarai dengan keadaan mabuk, dan sehingga bisa terjadinya kecelakaan tersebut dan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Selanjutnya faktor budaya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kaitannya dengan kasus ini, penulis dapat menemukan satu budaya yang menjadi faktor, yaitu budaya santainya masyarakat. Yaitu budaya ini dikenal oleh masyarakat dikarenakan penulis sering mendapati bahwasanya banyak orang yang hanya menjaga dirinya di lingkungan lalu lintas. Contohlah memakai helm hanya sebagai formalitas agar tidak ditilang polisi. Karena masyarakat lebih takut ditilang ketimbang ia menghadapi maut di jalan. Karena dalam kegiatan lalu lintas sangat beresiko terjadinya kecelakaan. Nah, mungkin budaya seperti inilah yang seharusnya dikurangi, artinya dihilangkan juga dalam kehidupan sehari-hari, artinya menggampangkan suatu hukum atau peraturan sehingga bisa berakibat fatal di depannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.